Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas biaya tenaga kerja. Sebelum itu, perkenalkan, saya Widyayu Putri dengan NIM 2109035020099 dari kelas Manajemen D. Baik, materi pertama ialah apa itu biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Elemen biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ialah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah besarnya nilai bahan baku yang digunakan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu nilai sumber daya produksi selain bahan baku tenaga kerja langsung. Adapun komponen biaya tenaga kerja meliputi gaji dan upah reguler, insentif, dan tunjangan. Gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya ialah insentif. Insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar, yang dimana hal itu ditentukan berdasarkan waktu kerja atau hasil kerja. Kemudian tunjangan. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yang dimana hal tersebut selain gaji dan upah reguler serta intensif. Hal ini seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, premi lembur, dan bonus. Materi selanjutnya ialah produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan suatu hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Output dapat meliputi barang atau jasa yang dihasilkan, sedangkan input ialah sumber daya ekonomis yang juga dapat meliputi barang atau jasa yang dikorbankan. Dalam materi ini terdapat beberapa poin seperti perencanaan produktivitas, pengukuran produktivitas, dampak ekonomis produktivitas, serta manajemen sumber daya manusia. Dalam perencanaan produktivitas terdapat beberapa faktor yang dapat diperhatikan dalam merencanakan suatu produktivitas tenaga kerja, yaitu kejelasan pengertian produktivitas, tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya, komitmen manajemen, karyawan, dan manajer yang terlibat dalam perencanaan dan implementasinya, serta pengukuran peningkatan produktivitas yang jelas. Selanjutnya yaitu pengukuran produktivitas. Adapun tujuan dari pengukuran produktivitas yaitu untuk menyediakan informasi bagi manajemen tentang perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar kinerja. Informasi tentang perbandingan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan, hukuman, dan melakukan tindakan perbaikan. Kemudian, dampak ekonomis produktivitas. Apabila produktivitas meningkat, maka laba perusahaan dan penghasilan karyawan juga akan meningkat. Peningkatan produktivitas dapat juga disertai peningkatan harga jual apabila peningkatan gaji dan upah karyawan lebih besar daripada penurunan biaya karena produktivitas. Yang terakhir ialah manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, terdapat karakteristik manajemen sumber daya manusia yang baik seperti yang pertama, karyawan yang melakukan pekerjaan adalah karyawan yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang ketiga, karyawan yang partisipatif yang mampu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat, berbagi ide yang muncul dari karyawan harus didengarkan. Baik, materi selanjutnya mengenai organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Yang pertama ialah seksi personalia. Seksi personalia menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, seksi perencanaan produksi. Seksi perencanaan produksi bertanggung jawab untuk menentukan rencana kerja setiap order produksi. Yang ketiga, seksi pencatat waktu. Seksi pencatat waktu bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen kartu hadir dan kartu jam
serta mengawasi, mengendalikan, dan menentukannya. Yang keempat ialah seksi penggajian. Seksi penggajian bertujuan untuk menghitung dan menyiapkan penggajian serta distribusi penggajian. Materi terakhir ialah akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja meliputi yang pertama, gaji dan upah reguler, yang dimana hal itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif gaji dan upah dengan jam kerja karyawan yang tertera dalam kartu hadir. Yang kedua yaitu tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun. Besarnya iuran asuransi dan iuran pensiun ditentukan masing-masing 4% dan 5%. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan asuransi dan pensiun masing-masing 50% dari iuran asuransi dan pensiun. Yang ketiga ialah tunjangan liburan. Tunjangan liburan yang diberikan untuk masa liburan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang disebut dengan vacation pay. Dan ada juga tunjangan yang diberikan untuk hari libur nasional yang disebut dengan holiday pay. Yang keempat ialah premi lembur. Dalam hal ini, karyawan yang bekerja lembur akan memperoleh kompensasi yang meliputi gaji dan upah reguler serta premi lembur. Yang terakhir ialah bonus, yang dimana kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena berbagai alasan, seperti pencapaian laba di atas target dan penjualan di atas jumlah yang dianggarkan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.